Di dalam video ini menghadirkan perdebatan dan pandangan berbeda dari para ulama mengenai isu yang kompleks dan sensitif, yaitu mempelajari sihir. Dalam berbagai kutipan dan analisis dari para ulama terdahulu, terdapat sudut pandang yang beragam tentang hukum dan akibat mempelajari fenomena sihir dalam konteks Islam. Di satu sisi, ada pendapat yang tegas menyatakan bahwa mempelajari sihir adalah kufur, karena dianggap sebagai tindakan mengagungkan selain Allah dan melanggar ajaran-ajaran agama. Sementara itu, ada juga pandangan lain yang menyatakan bahwa pengetahuan itu sendiri adalah mulia dan mengetahui sihir tidaklah buruk selama tujuannya tidak melanggar syariat Islam. Penting bagi kita untuk memahami perbedaan antara sihir, keramah, dan mukjizat, karena hal ini mempengaruhi penilaian ulama mengenai mempelajari fenomena tersebut. Keramah dan mukjizat dianggap sebagai tanda-tanda kebesaran Allah dan mengikuti perintahnya. Sedangkan sihir dianggap sebagai perbuatan yang mencari bantuan dari syaitan dan bertentangan dengan ajaran agama. Dalam menyikapi perbedaan pandangan ini, marilah kita merenungkan dan memahami argumen-argumen yang disajikan oleh para ulama serta mengedepankan kearifan dalam menafsirkan nas-nas agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, apa kabar hari ini? Semoga sahabat beriman semua diberikan kesehatan, dimudahkan rezeki, dan diberikan umur panjang. Amin ya Rabb. Di dalam video ini, kami akan menyajikan tentang bolehkah kita umat muslim mempelajari ilmu sihir? Yuk sama-sama kita simak penjelasannya. Semoga sahabat beriman semua mudah memahami apa yang kami sajikan. Al-Hafiz rahimahullah mengungkapkan, firman Allah Ta'ala, sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu, karena itu janganlah kamu kufur. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 102. Di dalam firman-Nya ini terdapat isyarat yang menunjukkan bahwa mempelajari sihir adalah kufur. Ibnu Qudamah radhiyallahu anhu mengatakan, belajar dan mengajarkan sihir adalah haram. Dalam hal itu, kami tidak melihat adanya perbedaan pendapat di antara para ulama. Para sahabat mengatakan, dikafirkan bagi tukang sihir untuk mempelajari dan mengerjakannya, baik dia yakin keharamannya atau kebolehannya. Abu Abdillah Ar-Razi mengatakan, mengetahui sihir itu bukan suatu hal yang buruk dan tidak juga dilarang. Para muhakkik telah bersepakat dalam masalah tersebut, karena pengetahuan itu sendiri pada hakikatnya adalah mulia, dan karena adanya keumuman firman Allah Ta'ala. Katakanlah hai Muhammad, apakah sama orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui? Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 9. Dan karena sihir, jika tidak diketahui, maka tidak mungkin dibedakan dari mukjizat. Sedangkan pengetahuan tentang pemberi mukjizat Allah adalah suatu hal yang wajib. Apabila suatu kewajiban bergantung kepada suatu, maka sesuatu itu adalah wajib. Sesuatu yang berhukum wajib, bagaimana akan bisa dikatakan haram dan buruk? Al-Hafiz Ibnu Katsir mengatakan, apa yang disampaikan Ar-Razi masih perlu ditinjau dari beberapa sisi, yaitu pertama, ucapannya, bahwa mengetahui sihir bukan suatu hal yang buruk. Jika yang dimaksud tidak buruk itu menurut akal, maka penentangnya dari kaum Mu'tazilah telah menyanggah hal tersebut. Jika yang dimaksud dengan tidak buruk itu menurut syariat, maka terkandung di dalam ayat yang mulia ini. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 102. Di mana ayat tersebut memuat kecaman bagi upaya mempelajari sihir. Dalam hadis sahih juga disebutkan, barang siapa mendatangi peramal atau dukun, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad. Dan dalam beberapa kitab sunan disebutkan, barang siapa mengikat suatu ikatan dan barang siapa yang meniupnya, berarti dia telah melakukan sihir. Kedua, demikian juga dengan ucapannya, dan tidak juga dilarang.
para muhakkik telah bersepakat dalam masalah tersebut. Bagaimana tidak dilarang, padahal telah terdapat ayat dan hadis sebagaimana kami sebutkan di atas. Dan kesempatan para muhakkik menuntut ditetapkannya hal tersebut oleh para ulama atau mayoritas dari mereka. Lalu, manakah nas mereka mengenai hal tersebut? Selanjutnya, memasukkan sihir ke dalam keumuman firman Allah Ta'ala. Katakanlah hai Muhammad, apakah sama orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui? Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 9. Masih terdapat catatan karena ayat ini sebenarnya menunjukkan pujian terhadap orang-orang yang berilmu dengan ilmu syariat. Mengapa Anda tidak mengatakan bahwa sihir itu termasuk darinya? Lalu Anda menaikkannya menjadi wajib dalam mempelajarinya dengan alasan bahwa pengetahuan mengenai mukjizat itu tidak mungkin diperoleh kecuali dengan mengetahui ilmu sihir. Yang demikian itu merupakan alasan yang lemah bahkan menyimpang. Karena mukjizat terbesar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran yang agung, yang tidak mungkin diserang oleh kebatilan, baik dari arah depan maupun belakang. Itulah kitab yang diturunkan dari Rabb yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Kemudian, untuk mengetahui bahwa dia adalah pemberi mukjizat, pada dasarnya tidak lain harus bergantung pada pengetahuan terhadap ilmu sihir. Selanjutnya, perlu diketahui pula bahwa para sahabat dan tabi'in serta para imam dan orang-orang awam dari kalangan kaum muslimin telah mengetahui mukjizat dan bisa membedakan antara mukjizat dan yang lainnya. Dan mereka tidak mengetahui sihir serta tidak juga mempelajari dan mengajarkannya. Wallahu a'lam. Di dalam kitab Al-Bahrul Muhit, Abu Hayyan mengatakan, adapun hukum belajar sihir, jika di antara sihir itu dimaksudkan untuk mengagungkan selain Allah, seperti bintang-bintang dan syaitan, juga menambahkan apa yang telah diberitahukan oleh Allah, maka menurut kesepakatan ijma adalah kufur, tidak boleh mempelajarinya dan tidak juga mengamalkannya. Demikian juga jika mempelajarinya dimaksudkan untuk menumpahkan darah serta memisahkan pasangan suami istri atau persahabatan. Adapun jika tidak diketahui mengandung beberapa hal di atas, tetapi ada kemungkinannya, maka yang jelas hal tersebut tidak dibolehkan untuk mempelajari dan mengamalkannya. Sedangkan yang termasuk jenis pengelabuan, hipnotis, dan sulap, maka tidak perlu mengetahuinya, karena ia merupakan bagian dari kebatilan. Dan jika dimaksudkan hanya untuk permainan dan hiburan orang-orang melalui kecepatan tangannya, maka hal itu dimakruhkan. Dapat saya katakan, perkataan itu merupakan ungkapan yang sangat baik, dan hal itu pula yang seharusnya menjadi sandaran dalam masalah tersebut. Perbedaan antara sihir, karamah, dan mukjizat. Al-Marazi mengungkapkan, perbedaan antara sihir, karamah, dan mukjizat adalah bahwa sihir berlangsung melalui proses beberapa bantuan sejumlah bacaan dan perbuatan upacara ritual, sehingga terwujud apa yang menjadi keinginan si penyihir. Sedangkan karamah tidak membutuhkan hal tersebut, tetapi biasanya karamah ini muncul berkat taufik dari Allah. Adapun mukjizat, ia mempunyai kelebihan atas karamah, karena diperoleh melalui perjuangan atau tantangan. Al-Hafiz Ibnu Hajar mengemukakan, Imam Al-Haramain menukil ijma yang menyatakan bahwa sihir itu tidak muncul kecuali dari orang fasik, sedangkan karamah tidak akan muncul pada orang fasik. Selain itu, Ibnu Hajar juga mengungkapkan, perlu juga diperhatikan keadaan orang yang mengalami kejadian luar biasa seperti itu. Jika dia berpegang teguh pada syariat dan menjauhi dosa-dosa besar, maka berbagai kejadian luar biasa yang tampak pada dirinya merupakan karamah. Dan jika dia tidak berpegang teguh pada syariat serta melakukan perbuatan dosa besar, maka hal tersebut merupakan sihir, karena sihir itu muncul dari salah satu jenisnya, misalnya memberi bantuan kepada syaitan.